memberi, tangan kiri selfie, akhirnya jadi ada pengen gimana gitu. Maka apa kata para ulama, itu tetap dapat pahala setengah. Kenapa dapat pahala setengah? Karena melakukan pekerjaan dengan terpaksa itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tarkul amal li ajlin nas arya. Justru definisi daripada ria itu meninggalkan amal karena takut dinilai baik oleh manusia. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, orang-orang yang hadir di masjid ini pastinya adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa demikian? Waktu subuh dan isya adalah berat bagi orang-orang yang munafik. Artinya kita tidak termasuk di dalamnya. Tetapi Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah." Tidak terbukti orang-orang musyrik itu mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Barangkali rumah ayah bunda lebih bagus, lebih nyaman, lebih tiis, lebih dingin daripada masjid. Tetapi kenapa lebih memilih ke masjid? Karena di situ ada pahala berjamaah, di situ ada pahala melangkahkan kaki, di situ ada pahala bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kekasih-kekasihnya. Karena Imam Al-Ghazali itu mengingatkan di dalam sebuah manzumat, li'anna mahbuba li'anna li'anna mahbubal mahbubi mahbubun wa rasulal mahbubi mahbubun wa muhibbal mahbubi mahbubun. Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dicintainya dicintai oleh orang yang mencintainya. Ketika kita mencintai Allah, maka kita pun harus mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Wa rasulal mahbubi mahbubun. Kalau kita mengaku mencintai Allah, wa rasulal mahbubi, maka kita harus mencintai yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus para nabi, para rasul, maka kita juga wajib mencintai nabi dan rasul itu. Kenapa? Karena diutus oleh Allah. Lalu tersambung, ketika Kangjeng Nabi mencintai ahli ilmu, bahkan diwariskan tuh, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, maka mencintai ulama hakikatnya mencintai nabi hakikatnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhibbal mahbubi mahbubun, dan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya merupakan bagian daripada risalah cinta. Itu kalau orang-orang yang hadir di sini mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mencintainya juga. Makanya ayat yang luar biasa, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Dari konteks bahasanya ini luar biasa. Kalau terjemah Kemenag itu datar sekali. Tapi kalau dari segi balaghah, innamal mu'minuna ikhwatun. Pastinya orang-orang yang mukmin, al-mu'minuna itu kalimatnya jama'. Ikhwatun bersaudara. Fa aslihu, maka kalian semua jama'. Maka kalian itu harus saling mengislahkan baina akhwaikum, antara dua saudara. Jama' banyak kalian itu kan. Kalian bersaudara banyakan. Kalian juga harus saling mengislahkan, tetapi dua saudara yang sedang bertikai. Artinya apa?
Ini masalah perpecahan, jangankan golongan, suami istri aja ini jadi matang. Maka hal ini yang tidak diinginkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibenci oleh Rasul. Jangan sampai kita bertengkar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu konsepnya. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini atas dasar cinta karena Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih tadi kita sebagai hamba yang insya Allah istimewa karena dipilihkan oleh Allah. Luar biasa. Kan berdoanya sama sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, kita itu sudah bernadar, siap kami dihidupkan, siap kami juga dimatikan. Maka ketika bangun tidur, apa yang disampaikan doa? Alhamdulillahilladzi ahyana ya ba'dama amatana. Bersyukur kepada zat ahyana yang telah menghidupkan kami semua ba'dama amatana saparantos di maotan. Dan nusare masih ganu maot atuh. Rumaos teh urang teh mun kerek teh tarik. Pamajikan urang teh bisa sare. Uyuhan betah tah 40 tahun 50 tahun ya Pak nya. Begitu. Karena kita menyadari bahwa anugerah terbaik seorang hamba adalah survive itu kan 3 isinya. Bisa tidur, bisa makan, bisa tidur, bisa makan, bisa berkembang biak, bisa berumah tangga. Punya saudara, banyak teman, banyak tetangga. Buat apa sekarang kita jabatan tinggi, misalnya pangkatnya di mana-mana, hartanya banyak, tapi itu bisa sare, waduh, minum obat apapun juga, sampai ke overdosis seerting obat supaya tiasa kulem. Maka terkadang harus bersyukur orang-orang nu teu seueur emutan. Ngemutan teh kan sare we jeung sare. Alhamdulillah, ieu batur main masih sare gitu. Makanya alhamdulillah. Ya, maka Allah memuji orang-orang yang seperti ini, yang ketika dia dalam keadaan terlelap lalu bangun, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tinggal tuh hamba-hamba nu terbaik mah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hei yang malam keur nyang koyot. Selimutnya begitu erat dipegangnya. Dingin-dingin, tibra bobona. Qumil laila, bangunlah pada sepertiga malam illa qalila, meskipun witir sarakaat. Nah, diterjemahkannya begitu. Illa qalila, meskipun tahajudnya 2 rakaat. Karena kita mengistimewakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ayat tahajudnya itu, aduh indah sekali. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang melaksanakan salat tahajud, maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditempatkan oleh Allah maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Maka bercahaya orang yang bangun tahajud. Sampai waktu subuh ini termasuk dalam kategori waktu yang dapat menarik sesuatu yang luar biasa. Aura-auranya, kalau bahasa si Son Goku mah ya, kalau menarik energi bumi itu ya waktu subuh yang paling tepat. Kenapa? Karena pada saat ini polusi sedang istirahat. Jangankan polisi waenya sedang istirahat. Maka ini udaranya sangat segar sekali, ini luar biasa. Pada saat kebanyakan orang sedang terlelap di hari ini, kita bangun. Itu luar biasa waktu subuh. Aduh, tarik teuing ya teh. Hari memang kalau ayahanda bicaranya datar, lembut ya. Nah, diajar pidato baheula kitu, jorowokan ya. Oke, kembali ke lab. Kenapa ini ya? Ruaseunnya tarik teuing. Ya, alhamdulillah, punten. Ya.
Jadi siapapun yang mengistimewakan waktu subuh ini maka dia berada di tempat yang mulia. Bahkan kata Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa melaksanakan 2 rakaat di situ di dalam tafsirnya qabla subhi, sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan setiap subuh, bukan sekedar ada kegiatan saja ataupun buburnya, ataupun kopi itu aya oge, diistimewakan, dispesialkan waktu subuh angkat ke masjid. Terlebih kalau usia sudah mulai menua, ternyata penting jalan-jalan teh. Angkat di bumi kadieu kan itu mengurangi resiko kita untuk kaku bergerak, untuk tidak sakit, maka insya Allah sehat. Meskipun kita yakin anu sehat pasti maot, leres teu. Anu gagah pasti maot, nu beunghar pasti sadayana ge bakal maot. Cuman paling tidak ketika kita diberikan sehat, insya Allah esensinya satu, kita tidak terlalu banyak merepotkan orang lain. Leres gitu, setuju? Sahur Nabi, manistagnahu anin nasi ja'ala ginahu fi nafsihi. Orang yang berusaha tidak menjadi beban orang lain, maka Allah jadikan kaya hatinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa yang hadir di tempat ini bukan orang soleh semua, betul? Maka ini jadi salah satu ajang membersihkan diri kita, tazkiyatun nafsi, hifdun nafsi. Mudah-mudahan bentuk atau cara taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara aklamasi, taubat bisa dilafadzkan dengan kalimat istighfar. Yang paling pendek, astagfirullahaladzim. Itu pendek. Pertengahan, ada yang pertengahan istighfar, Allahumma inna nastagfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Ada yang panjang, Sayyidul Istighfar contohnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para ulama arifin, ulama yang ma'rifat, yang mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama tasawuf di usia menjelang 40 bahkan melewati 40 lebih banyak mencari atau mengamalkan aurad-aurad wiridan yang telah diajarkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Karena waktu produktifnya sudah selesai. Cek bahasa urang mah geus pensiun, daripada hulang-hulang mending seueur zikir. Maka yang biasa waktu muda istighfar dengan sebuah ketika sudah mulai tua, ya tadi Sayyidul Istighfar diperbanyak. Itu dahsyatnya luar biasa pahalanya. Bahkan Kangjeng Nabi saja yang kita yakini dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala tetap melaksanakan atau membaca istighfar 70 hingga 100 kali setiap hari. Maka ada bacaan yang mengiringi istighfar. Apa itu? 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi memberatkan timbangan pada hari mizan, pada hari pertimbangan di hari kiamat. Yaitu apa? Tasbih dan alhamdulillah dipadukan menjadi kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu sebagian sudah mengamalkan, dibaca sebelum subuh 100 kali ya, dibaca sebelum subuh 100 kali. Maka apa fadilahnya? Jelas timbangannya akan diberatkan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harapkan. Kalau seseorang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka efektivitasnya atau asarnya adalah semakin ringan melaksanakan ibadah. Bawaannya itu pengen ibadah teh, pengen aja berbuat baik. Nah, begitu. Insya Allah ini jadi salah satu wasilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Gitu ya.
Jadi ketika seseorang minder, bahasa anak mudanya insecure atau underestimate terhadap kesalahan dan dosanya, itu merupakan dosa juga, Pak. Ini mun urang kan ada orang begini, kenapa nggak ke masjid? Aduh, tara biasa. Nah, itu merupakan sebuah kesalahan. Maka apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan sampai kita menyerah dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni setiap dosa. Man taibun min danbihi kaman la danbala. Siapa yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tidak punya dosa. Maka ketika kamu berdosa itu adalah anugerah. Ketika berdosa itu apa? Jangan sampai katakan, wah kamu berdosa itu musibah. Tidak, karena dosa ada levelnya. Jadi dosa itu anugerah. Kenapa? Itu barangkali Allah itu ingin menyapa kita. Karena bisa jadi pada saat kita berbuat baik, lupa bersyukur kepada Allah, merasa bahwa kita itu melakukan amal itu atas dasar diri kita sendiri. Padahal itu karunia Allah. Kebayang orang-orang yang mereka itu mungkin tidak terlihat sholat berjamaah, tetapi hatinya terpaut ke masjid. Cuman ayat tatoan, isin rambutnya panjang, atau mungkin tidak punya peci, atau mungkin gak punya sarung, atau mungkin gak ada yang ngajak, atau mungkin dah jamaahna bapak-bapak, cenah budak ngora, cenah gitu, ya. Atau ibu-ibu, tidak ada yang pengantin baru, ada di sini pengantin baru. Oh ya, itu mah kajian mak-mak misalkan gitu. Atau mungkin itu ada perasaan seperti itu. Tetapi ketika terpaut hatinya merasa bahwa idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Kalau masih ada perasaan seperti itu, maka dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ini yang hadir ini mudah-mudahan dikokohkan nih keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dan orang-orang yang mungkin masih kararagok begitu ya, berangkat ke masjid bareng-bareng dengan kita, Allah bukakan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dosa itu, berbuat dosa itu anugerah. Karena makanya kita itu dijadikan khalifah bil ardi, karena kita ada potensi itu. Alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karakter malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Kalau diperintahkan pasti taat. Itu karakter malaikat. Yang dipilihnya manusia. Tidak pula yang dipilihnya iblis. Iblis itu selalu maksiat, selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan ini manusia. Rabbana la tu'akhidna in nasina alul khata'i wa nisyan. Karena ada potensi salah dan lupa, itulah manusia diangkat menjadi khalifah dalam rangka apa? Karena dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau condongnya kepada dosa, kalau condongnya kepada maksiat, karena itulah kita. Bukan berarti menyengaja, tetapi kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan. Nah, begitu kan nyanyiannya Nasir. Allah itu mengilhamkan apa? Fujur. Ini jadi berbuat dosa itu apa? Agar kamu menikmati bahwa a'radul basyariyah, kamu itu punya sifat kemanusiaan. Ada sifat malas, ngantuk. Kalau misalkan kita bersedekah ingin dipuji, makanya secara fikih gimana saya itu bersedekah tadinya ikhlas. Kusawab zaman sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, akhirnya jadi ada pengen gimana gitu. Maka apa kata para ulama? Itu tetap dapat pahala setengah. Kenapa dapat pahala setengah? Karena melakukan pekerjaan dengan terpaksa itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tarkul amal li ajlin nas ar-riya. Justru definisi daripada riya itu meninggalkan amal karena takut dinilai baik oleh manusia. Li ajlin nas, karena manusia justru. Wah, nggak jadi ini masukin kotak karena diliatin misalkan. Wah, itu riya justru. Namun saha karek kurang masukin ke kotak. Makanya kalau saya mah sholat tahajud itu nggak suka dibilang-bilang, takut ria, tah nu kitu nu ria teh gitu. Nah, jelas sampai di sini. Jadi dosa itu ada kalanya menjadi anugerah karena Allah ingin menyapanya dan ingin mendengar rintihan taubat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini di samping hari Minggu, ini juga hari yang spesial di bulan Muharram. Awal Muharram sampai dengan tanggal 10 luar biasa. Bahkan setelahnya juga luar biasa. Disebutkan ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut, apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Itu bulan yang mulia. Kenapa disebut Muharram? Definisinya adalah 2. Muharram itu disebut dengan Syahrul Muhtaram, bulan yang dimuliakan. Ya, disebut pertama bulan yang dimuliakan karena setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian Syawal, di situ Allah itu sangat memperhatikan hambanya. Apakah hambanya itu masih merindukan amalan-amalan waktu puasa dulu? Ingin sholat taraweh di masjid berjamaah, tadarus, sedekahnya, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Atau selepas lebaran, tos dihilapkan Ramadan teh, begitu. Ya, atau sebagian merasa senang, yes teu puasa deui, yes teu kudu taraweh deui. Begitu, yes teu kabagian jadwal takjil deui, begitu kan? Ya. Atau ini ternyata ini ada yang sakit. Ya Allah, kapan aku bertemu dengan Ramadan lagi? Maka ini dimuliakan. Ya, dimuliakan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang mulia. Kemudian yang kedua adalah Syahrul Haram. Ya, haram itu karena dilarang peperangan. Dilarang peperangan pada bulan itu. Nah, terkait penamaannya, ada yang menyebutkan bahwa tanggal 1 Muharram ini adalah tahun baru Islam. Ada yang menyebutkan tahun baru Hijriah. Dua-duanya betul. Tetapi barangkali kita jangan merasa bahwa ketika 1 Muharram tahun baru Islam, 1 Januari tahun baru sanes Islam. Dua-duana nage diange ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara euforia, tapi orang tuh lebih senang merayakan tahun baru Masehi 1 Januari. Menurut kami tidak. Kenapa? Karena memang lebih ganeng saja kalau 1 Januari ku pepetasan ku naon. Pan pepetasan di sadana hiji nu nyahona sa RW sa desa. Leres teu? Pan kalau Muharram kan kita kajian begini kan ngagunukna langkung seueur. Betul. Paling hanya segelintir orang, ibu mun malam tahun baru 1 Januari sok kalaluar keneh. Geus sekolah mah tuh. Karena itu hanya sebagian orang, betul tidak? Dan alhamdulillahnya sekarang kan orang 1 Januari saja sudah mulai diisi oleh kajian, ada istighosah, tablik akbar, ada santunan, baca dan lain sebagainya, betul tidak? Dan ternyata di bulan-bulan Islam atau bulan-bulan Hijriah, orang itu merayakannya itu atau euforianya ini lebih pada esensial, bukan pada seremonial. Kalau seremonial mau tanggal 1 dihitung, gitu kan, 10, 9, kan orang Islam teh karena seremonial, tapi kepada esensial. Setelah itu apa? Lamun geus jam 12 rek naon ente? Nyarek balik we ka imah naonan atuh. Min husnil mar'il muslimi tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan kata Nabi. Begitu. Makanya orang Islam, orang beriman lebih memilih yang esensial. Apa esensial daripada bulan Muharram? Nah, maka di sini diantaranya ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, dalam kitab kami ada halaman 267. Jadi ada 12 amalan yang masyhur suka dilaksanakan para ulama, dianjurkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuman kita tadi sepakati dulu ya bahwa kita jangan sampai merendahkan orang yang mungkin wah kamu mah henteu syariah naon tara make bulan Hijriah. Tidak, dua-duanya juga syariah, dua-duanya dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dipilih oleh Rasul penetapan untuk peristiwa-peristiwa besar, untuk kegiatan-kegiatan ibadah menggunakan perhitungan bulan Hijriyah berdasarkan peredaran bulan atau Qamariyah. Kalau Masehi Syamsiyah berdasarkan peredaran matahari. Mundur sejarahnya, kalau Masehi Nabi Isa patokannya ke sana nginduknya, Nabi Isa kan nabi kita juga.
Betul tidak? Nah, kalau hijriah ini hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jelas sampai di sini? Jadi ibu mau pakai Januari, Februari, Maret, April mangga, mau pakai Muharram, Safar, Mulud juga itu mangga. Tapi kalau di kalender kita ada satu lagi namanya Paririmbon, perhitungan Jawa, itu dipakai. Bedanya di mana? Bedanya kan sedikit. Kalau tahun baru Masehi dimulainya itu adalah jam 12.01 tengah malam. Kalau bulan Hijriah mulainya kapan? Maghrib. Kalau Paririmbon lohor. Kalau Paririmbon lohor. Jadi mulainya kalau misalkan sekarang ini sekarang semuanya pasti sepakat minggu, baik Hijriah, Masehi, Jawa minggu. Tapi pas lohor nanti nu Paririmbon mangges mulai masuk Senin. Maka orang yang Hijriah akan bilang nanti malam itu adalah malam Senin. Tapi kalau orang yang Masehiyah akan bilang nanti malam itu adalah Minggu malam. Gitu. Cuma dari segi hari bahasa Hijriah ini lebih digunakan di negara kita. Contohnya Ahad. Ahad mungkin bergeser jadi Minggu. Dulunya Ahad. Senin dari Isnaini. Sulasa, Selasa. Ar-Rabi'u atau Ruba 4 Rabu. Al-Khamis 5 Kamis. As-Sadis al-Jum'ah kumpul. Kenapa? Kada zaman dulu orang-orang Quraisy itu bekerja dari hari pertama Ahad, Isnin, Selasa, Ruba'ah, Khamis. Bekerja mereka setelah bekerja 5 hari maka dikumpulkan hasil pekerjaannya di hari Jumat, dipamerkan. Kamu dapat apa? Kamu mengerjakan apa? Karyanya apa? Silakan pertontonkan. Lalu mereka pada hari itu juga membagi karyanya. Bersedekah, lelang amal, begitu, maka disebut Jum'ah. Maka Allah menurunkan ayat idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'a. Kalau ada hari Jumat maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa darul bai'a. Tinggalkan karya-karyamu. Maka dulu ngalamin mungkin ya kalau sepuh dulu ngalamin kalau Jumat tuh libur. Laras teh. Jumatnya libur, begitu ya. Kenapa fokusnya Jumaahan? Orang tuh zaman dulu jam 8, jam 10 tetes kamarasid. Ayeuna mah alhamdulillah sararibuknya. Geus adan ge di imah we keneh gitu kan atau di kantor. Ya, begitulah pergeseran karena sekarang itu semakin mendekati hari kiamat, orang tuh kan semakin berjalannya itu semakin cepat. Ya ada tereh atuh nangis geus 1444 deui. Sakedap deui pergantian presiden 2024. Terus teh urang can nyiapkeun saha calonna sok pada ngaracung di dia. Kan begitu. Ini waktu tidak terasa begitu cepat luar biasa. Nah, kembali jadi yang ketiga ini kita akan memberikan bonus. Apa itu bonus? Amalan di bulan Muharram karena kita sepakat lebih ke esensial daripada seremonial. Jelas? Nah, mari kita isi momentum Muharram ini dengan berbagai macam amal kebaikan.